Perayaan HUT ke-499 Kabupaten Serang, Banten diwarnai aksi demo puluhan mahasiswa. Aksi tersebut berakhir ricuh saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam pendopo Bupati Serang untuk menemui Bupati. Masa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan pendopo Bupati Serang. Mahasiswa berhasil menjebol gerbang pendopo dan masuk ke dalam kantor di pendopo. Dalam aksi tersebut, petugas mengamankan salah satu mahasiswa yang diduga memprovokasi dalam aksi. Mahasiswa berharap pemerintah daerah Serang dapat lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Sejumlah orang merusak mobil dinas milik Kapolres Kuantan Singingi. Massa yang mulai tak terkendali melempari batu hingga memecahkan kaca mobil. Peristiwa terjadi saat Kapolres AKBP Raden Riki Pratidiningrat bersama tim gabungan melakukan penertiban dan pemusnahan peralatan tambang emas ilegal di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Tak hanya mobil, seorang anggota Polwan dan wartawan media setempat ikut terluka akibat amukan massa. Menurut Kapolres, aktivitas tambang emas ilegal di kawasan ini membuat rusak lingkungan. Sementara menurut Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, penertiban tindak lanjut dari komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dengan tidak memberikan ruang bagi aktivitas tambang ilegal. Pada saat tadi kita melakukan penyisiran, sudah beberapa rakyat kita berhasil melakukan pembongkaran dan pemusnahan. Ternyata pada pelaksanaan berjalannya operasi ini terjadi perlawanan. Pada saat kita memasuki daerah wilayah Desa Pulau Bayu, sungguh sangat disayangkan karena seharusnya himbauan yang kita sampaikan, larangan terhadap peti legal ini harusnya diindahkan. Ternyata pada saat kami melakukan pembongkaran, terjadi upaya penolakan perlawanan sehingga ada beberapa hak yang menjadi korban dan dirugikan. Ini sangat disayangkan. Atas kejadian ini, 6 unit mobil rusak terkena lemparan batu. Polisi kini memburu para pelaku pengerusakan dan kekerasan anggota Polwan. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yoseriza melaporkan. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat para pedagang panik. Mereka langsung berhamburan berbenah mengevakuasi barang dagangan yang dijajakan di atas trotoar. Aksi tarik-menarik barang dagangan pun terjadi. Razia kembali digelar menyusul kian maraknya pedagang kaki lima yang menguasai sepanjang trotoar jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan ada pedagang yang mengokupasi seluruh badan trotoar. Di sini kita hadir seminggu sekali, seminggu 2 kali, kita kontrol. Petugas mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih nekat berjualan dengan menguasai trotoar jalan. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga dituding telah mengambil hak pejalan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas News Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas News Pagi hari ini dengan informasi pasukan TNI menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor jalan tol Tangerang. Aksi kejahatan ini berhasil digagalkan saat korban yang mengejar mobil pelaku melihat rombongan TNI melintas. Inilah video amatir saat satu kompi prajurit TNI dari Yonif TP 848 SPC Kodam 21 Raden Inten Lampung menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Jalan Tol Jakarta Tangerang Kembangan Jakarta Barat. Peristiwa bermula saat korban mengetahui kendaraan yang dicuri terdeteksi melalui GPS yang ada di motornya.
Saat didatangi, motor korban sudah berada di dalam mobil box. Korban dan pelaku terlibat kejar-kejaran di dalam tol Jakarta Tangerang. Korban yang melihat rombongan TNI melintas berteriak meminta pertolongan. Satu kompi anggota TNI melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan mobil pelaku. Petugas mengamankan 2 pelaku serta 3 unit sepeda motor hasil curian di dalam mobil box. Seorang korban yang melapor sepeda motornya hilang di kawasan wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan. Kemudian diikuti karena memang sepeda motornya ada GPS, korban mengikuti GPS tersebut, yang mana GPS tersebut berada di sebuah mobil. Kini, 2 pelaku dan beserta barang bukti 3 sepeda motor curian dibawa ke Mapolsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, aksi Bang Jago terjadi di Kota Blitar yang memukul pengguna jalan hingga tersungkur. Aksi pemukulan ini terjadi saat salah satu pengendara motor melawan arus lalu lintas. Aksi keributan antar warga dan pengguna jalan terjadi di Jalan Merdeka, Kota Blitar, tepat di depan kantor Pemkot Blitar. Keributan ini picu saat pemuda yang mengendarai sepeda motor melawan arus lalu lintas. Kemudian seorang pria yang datang tiba-tiba memukul pengendara motor tersebut hingga tersungkur. Beruntung aksi keributan tak berlangsung lama. Warga sekitar turut melerai kedua pihak. Pemotor yang melawan arah dan pria yang memukul dibawa ke pos polisi yang tak jauh dari lokasi kejadian. Pengendara yang melawan arah tersebut dalam keadaan mabuk. Nah, kemarin sama tukang parkir dihentikan dan terjadi salah paham. Nah, kejadian tersebut akhirnya dibawa ke pos polisi di depan alun-alun atau Taman Mejut, dan kejadian tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Keributan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Sebuah video aksi kekerasan antar pelajar di Bandung viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Kasus ini langsung mendapat tindakan dari pihak kepolisian. Sekelompok siswa berkumpul di sebuah lahan kosong di Bandung, Bali. Salah seorang siswa diduga dibully pelajar lainnya meski sudah tak berdaya. Peristiwa ini diduga terjadi di belakang sekolah SMK di Nusa Dua. Korban berinisial MFU, seorang siswa kelas 10, sementara pelaku berinisial AW, siswa kelas 12. Perkelahian diduga berawal dari saling ejek di antara siswa. Meski korban sudah meminta maaf, pelaku tetap melakukan tindak kekerasan pada korban. Ini mediasi yang dihadiri oleh pihak sekolah, kepala lingkungan, termasuk pelaku dan para wali atau orang tuanya. Hasil mediasi yang jelas pihak sekolah menyerahkan semuanya ke pihak sekolah dan akan menindak tegas. Meski sudah ada mediasi, namun proses hukum tetap berlanjut berdasar laporan korban. Sementara pihak sekolah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang terlibat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, pelaku perampokan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga akhirnya dibekuk polisi. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku ini sempat janjian jual beli mobil dengan korban. Kasus perampokan sadis yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Talang Bakung, Jambi akhirnya terungkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah indekos di Palembang, Sumatera Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita mobil hasil rampokan serta senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku awalnya mendatangi korban dengan berpura-pura untuk membeli mobil korban. Namun pada akhirnya pelaku menganiaya dan merampas kunci mobil korban kemudian melarikan diri setelah mengganti plat kendaraan. Transaksi jual beli mobil, ceritanya si pelaku dengan menggunakan medsos akun milik orang lain. Dia melakukan komunikasi di rumah yang hanya ditempati oleh korban. Yang bersangkutan memaksa atau merampas dari kunci dan BPKB. Sebelumnya warga Kelurahan Talang Bakung, Kabupaten Jambi digegerkan seorang ibu rumah tangga yang tergeletak bersimbah darah di kamar tidur.
diduga menjadi korban perampokan yang menyatroni rumah korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun naas nyawanya tak tertolong. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Pemirsa, sekolah internasional di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara mendapat teror bom oleh nomor tidak dikenal dengan nomor asing kode Nigeria. Sebelumnya, 2 sekolah di Banten juga mendapat teror, namun polisi tidak temukan benda berbahaya. Tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan tim Gegana Polda Metro Jaya menyisir sekolah North Jakarta Intercultural School (NGIS) di Kelapa Gading, Jakarta Utara usai menerima ancaman bom dari nomor asing kode Nigeria. Satu persatu, tim gabungan langsung meninjau setiap ruangan kelas yang terjadi pengancaman bom tersebut. Pesan ancaman bom diterima staf marketing sekolah sekitar pukul 5.09 waktu Indonesia Barat. Pesan itu menyatakan bom dipasang di area sekolah dan akan meledak dalam waktu 45 menit jika tidak bayar tebusan $30.000 US melalui Bitcoin. Ancaman juga memperingatkan agar pihak sekolah tidak menghubungi polisi. Teror bom juga diterima 2 sekolah internasional di Banten pada 7 Oktober 2025. 2 sekolah tersebut yakni Jakarta Nanyang School di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro. Namun polisi tidak menemukan benda berbahaya di 2 sekolah tersebut. Jadi sementara kita dalami, sementara kita melakukan langkah-langkah upaya penyelidikan, disampaikan ke WhatsApp maupun ke email ke pihak manajemen sekolah tentunya ya. Tentang bunyi ancamannya itu dari 2 sekolah ini sama atau berbeda? Nanti kami akan sampaikan. Dalam waktunya dari Jakarta Nanyang sekolah yang di sini berapa lama, Pak? Pada saat pesan tersebut dikirimkan pada pagi hari, ya. Namun kemudian di Jakarta Nanyang School itu diketahui pada pagi hari, untuk di Mentari Intercultural School itu diketahui pada siang hari. Kini polisi tengah memburu pengirim pesan ancaman tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mengungkap modus penyelundupan ganja seberat 1 kg yang disamarkan di dalam kotak oleh-oleh khas Sumatera Barat. Baju, gandung, dia barang. Ah ini nih. Satu bal bos. Ada bang. Ada. Barakallah. Disangka 1 dus ini hanya berisi oleh-oleh berbagai keripik khas Sumatera Barat. Tapi rupanya anggota Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap tindakan kamuflase ini. Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap modus baru dalam peredaran narkoba. Seorang bandar ganja melakukan transaksi jual beli melalui jasa ekspedisi bis antar provinsi. Polisi berhasil mendapati barang bukti berupa ganja kering sebanyak 1 kg. Pelaku berinisial MNS yang diduga kuat menjadi bagian dari jaringan peredaran lintas pulau. Pelaku pun tak dapat berkutik saat modusnya terungkap polisi. Ganja disimpan di bagian paling dasar kotak. Ganja berhasil diungkap sebelum diedarkan di wilayah Cimahi dan sekitarnya. Ganja 1 kilo, yang mana ganja 1 kilo tersebut diamankan dari tersangka MNS yang peredarannya atau mekanisme penerimaan barangnya adalah dengan menggunakan salah satu ekspedisi bus antar pulau. Para anggota Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil mengamankan ganja 1 kilo di dalam sebuah kotak oleh-oleh yang dibungkus dengan beberapa makanan khas dari Sumatera Barat. Dalam 2 pekan terakhir, sedikitnya 16 kadus narkoba berhasil dibongkar dengan total 21 tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, juru parkir liar di Kota Bandung ini kembali menarik parkir di luar ketentuan. Kejadian ini terjadi saat pelaku menggetok parkir dan terjadi
saat menggunakan mobil travel di warung makan Ibu Imas di wilayah Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Kurang berapa nih? Kurang 15 lagi. Ini kurang 10. Inilah video viral yang beredar saat seorang juru parkir menggetok tarif kepada pengunjung warung makan Ibu Imas di Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. 20. Masih banyak. Sang juru parkir ini menaikkan tarif parkir di luar ketentuan, yakni sebesar Rp30.000. Buntut viralnya video, petugas dari Polsek Regol dan Dinas Perhubungan Kota Bandung langsung mengamankan pelaku. Usai diamankan, pelaku diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya karena dianggap memalukan pemerintah Kota Bandung dan telah membuat tidak nyaman wisatawan. Diketahui sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi, bahkan sempat memicu perdebatan dan adu mulut antar pengunjung dan juru parkir karena dikenai biaya Rp50.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang oknum guru sekolah dasar ditangkap polisi karena melecehkan sejumlah anak didiknya di Cirebon, Jawa Barat. Oknum guru berinisial W yang mengajar di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Weruh, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat harus berurusan dengan hukum. Ia diduga sudah melecehkan 5 siswi yang tak lain muridnya sendiri. Modusnya dengan memperdaya korban untuk mengambil peralatan olahraga di rumahnya. Namun pelaku justru melecehkan korban hingga ketakutan dan trauma. Ironisnya, aksi bejat itu juga dilakukan pelaku di sekolah. Dengan cara yang bersangkutan juga meminta mengambilkan peralatan olahraga, ya, mengambilkan peralatan olahraga dan mengajak korbannya di rumahnya. Saat ini petugas meminta keterangan sejumlah saksi karena kemungkinan ada korban lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan tindak kekerasan seksual dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar Anyus melaporkan. Pemirsa, pelajar pengendara motor sport menabrak seorang kakek hingga tewas setelah terseret 5 meter di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, pelajar itu bahkan belum memiliki SIM, namun diduga sudah kebut-kebutan di jalan raya. Kamera pengawas merekam saat sebuah sepeda motor menabrak penyeberang jalan di Jalan Raya Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Akibat kejadian itu, kakek Kahar, 83 tahun, tewas setelah terseret sejauh 5 meter. Dari keterangan saksi, korban mengendarai sepeda motor sport saat kondisi remang-remang menjelang maghrib. Diduga kecepatannya cukup tinggi, ia tak bisa mengantisipasi saat kakek Kahar melintas untuk menyeberang. Menyeberang, terus tidak lihat kanan kiri. Saudara Rizky melihat tapi ngerem nggak nutup karena remnya kurang takem. Karena tidak punya SIM, cuma ada identitas STNK aja. Sekitar kelas 2 atau kelas 3. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk menjalani autopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei Anyus melaporkan. Seorang asisten masinis terluka setelah lokomotif dilempari batu orang tak dikenal. Inilah video saat lokomotif KA 2826 Pulau Raja Kisaran terhenti setelah asisten masinis kereta api mengalami luka di bagian wajahnya. Asisten masinis bernama Rizky Nanda ini menjadi korban pelemparan kaca menggunakan batu oleh orang tak dikenal saat melintas di lokasi kejadian. Tidak hanya itu, kaca lokomotif juga pecah akibat lemparan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Petugas Polsuska Kisaran tengah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Mengenai kaca lokomotif dan mengakibatkan asisten masinis mengalami luka robek di bagian bawah telinga. Untuk pelaku sendiri apakah sudah teridentifikasi, Bang? Sampai saat ini kami masih mencari informasi terkait siapa pelaku pelemparannya. Mungkin nantinya diharapkan dari masyarakat ini bisa memberikan informasi atau keterangan-keterangan yang mengarah ke pelaku pelemparan. Petugas mengimbau kepada warga agar tidak melakukan pelemparan terhadap kereta api yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan.
Pemirsa, satu unit minibus yang mengarah ke Jakarta di gerbang tol Ciawi kilometer 41 Kota Bogor, Jawa Barat terbakar. Akibat kecelakaan, 2 orang dalam minibus terluka. Kobaran api membakar sebuah minibus usai menabrak pembatas jalan di gerbang tol Ciawi 2 kilometer 41 Kota Bogor. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang membakar mobil tersebut. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba menabrak beton pembatas jalan. Diduga sopir minibus mengantuk saat berkendara. Akibatnya 2 orang dalam mobil terluka dan dibawa ke rumah sakit. Terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal kendaraan sejenis minibus yang akan mengarah ke Jakarta mengalami mikroslip sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan, kemudian menabrak MCB pembatas jalan, MCB beton, sehingga kendaraannya rusak, timbul percikan api lalu terbakar. Polisi telah olah tempat kejadian perkara. Kendaraan yang ringsek dievakuasi ke unit PJR Ciawi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan yang dijadikan warung kelontong di Tanjung Duren, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kebakaran, ya Allah. Kebakaran. Kepulan asap serta kobaran api menghanguskan sebuah rumah kontrakan yang dijadikan warung kelontong di Jalan Alpukat 3, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kebakaran terjadi di gang sempit ini membuat warga sekitar panik karena takut kobaran api menjalar ke rumah lainnya. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. 16 unit mobil pemadam dengan 75 personil damkar dikerahkan ke lokasi guna menjinakkan amukan si jago merah. Alpukat 3, kami meluncurkan 15 unit 75 personil, Pak. Objek yang terbakar rumah tinggal, Pak. Beruntung tidak ada korban luka karena kondisi rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Saat ini kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Newton Gani melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto lantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat baru yang dilantik adalah Wamendagri, Wamenkes, Kepala BP BUMN, LPS, dan sejumlah duta besar. Secara bersama-sama harap kita mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto kembali menambah susunan Kabinet Merah Putih. 2 wakil menteri dipilih untuk menempati posisi Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin Paulus Octavianus resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin merupakan dokter spesialis paru sekaligus politisi Partai Gerindra. Presiden juga melantik Komjen Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Wiyagus tercatat pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dengan dilantiknya Benyamin Paulus, posisi Wamenkes menjadi 2 orang, yakni Dante Saksono Harbuwono dan Benyamin Paulus. Sementara dengan pelantikan Wiyagus, posisi Wamendagri diisi 3 orang, yakni Bima Arya, Ripka Haluk, dan Ahmad Wiyagus. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, penambahan wakil menteri berdasarkan pertimbangan beban kerja di kementerian masing-masing. Kita semua tahu, ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah 1 wakil menteri di Kementerian Kesehatan. Selain melantik wakil menteri, Presiden juga melantik 23 pejabat lainnya, termasuk gubernur dan wakil gubernur Papua, Badan Pengaturan BUMN, dan Dewan Komisioner LPS hingga duta besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi luar negeri, pemirsa. 2 tahun perang merubah kehidupan warga Gaza menjadi hidup penuh perjuangan untuk mencari makanan dan obat-obatan. Bahkan warga ini terus mengungsi walau tidak ada tempat yang benar-benar aman.
Seperti inilah kondisi Gaza kini dan dulu sebelum dimulainya perang Israel-Hamas yang hingga kini masih berlangsung. Jalanan Gaza yang dulunya ramai berubah menjadi pemandangan suram, kehancuran, dan kematian. Rekaman arsip menunjukkan kehidupan sehari-hari sebelum serangan yang dimulai sejak 7 Oktober 2023. Warga beraktivitas seperti biasa, beribadah dengan tenang dan berlibur di pantai bersama keluarga. Namun kini hanya tersisa potret memilukan. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing. Warga terus mengungsi walau tak ada tempat yang benar-benar aman. Angan-angan masa depan berubah menjadi perjuangan bertahan, mencari makan, dan obat-obatan. Sejak dimulainya perang di Gaza, tercatat lebih dari 67.000 warga tewas dan 169.000 lainnya terluka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin atas kesepakatan perdamaian yang akan tercipta untuk Gaza. Trump membantah ada perselisihan antara dirinya dengan Netanyahu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump angkat bicara atas isu perselisihan dirinya dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Isu perselisihan ini muncul usai adanya laporan yang mengatakan Trump menelpon PM Israel itu memintanya untuk berhenti bersikap negatif dan menerima keputusan Mossad. Been very positive. He's been very positive on the deal. Everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it. Di hadapan awak media, Trump juga menjelaskan bahwa sejauh ini Hamas cukup kooperatif dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. The people of Israel wanted to happen, but the people related to hostages, I mean, you see in Israel tens of thousands of people. They really want the hostages back, and they really want things to end. And I think Hamas now has been, all I can say is they've been fine. They've been fine. I hope it's going to continue that way. I think it will. I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal. Trump mengklaim kesepakatan ini bukan hanya mengenai Gaza, melainkan dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Pemirsa, ribuan bunga popi kertas yang ditanami benih disebar di luar Kementerian Luar Negeri Spanyol di Madrid pada hari Senin untuk memberikan penghormatan kepada para korban konflik Gaza yang hampir memasuki tahun kedua. Rekaman menunjukkan bunga kertas bertuliskan kutipan di Plaza de la Provincia. Dengan perwakilan berbagai organisasi hak asasi manusia berkumpul di sekitarnya. Bunga popi tersebut mewakili 230.000 tanda tangan yang telah dikumpulkan organisasi tersebut untuk mengecam genosida di Gaza. Tercatat 67.160 orang telah tewas dan 169.679 orang terluka sejak Israel memulai serangannya di Gaza pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, kelompok militan Palestina Hamas berada di Kairo untuk merundingkan rencana perdamaian Gaza. Presiden AS Donald Trump. Sementara Israel melanjutkan serangan militernya di daerah kantong tersebut. Pemirsa, negara Thailand punya tradisi unik yaitu balapan tradisi kerbau. Nah, ini merupakan warisan turun-temurun dan sudah berusia 150 tahun. Di kota pesisir Chonburi, ajang balapan digelar bukan dengan menggunakan mesin, melainkan memakai kekuatan alam. Ya, para peserta ini justru menunggangi kerbau yang berlari kencang di lintasan tanah sepanjang 100 meter. Sang joki wajib punya skill menjaga keseimbangan saat menunggangi kerbau.
Jatuh atau terpeleset jadi tontonan seru sehingga membuat penonton terhibur. Tradisi balapan kerbau ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Warga lokal menyebut sebagai Festival Wing Kwai yang menandai akhir bulan lunar ke-11 dan awal musim panen. Awalnya festival ini sebagai penghormatan kerbau yang membantu petani. Namun seiringnya zaman, kini menjadi perayaan budaya besar yang menarik bagi penduduk lokal serta wisatawan asing setiap tahunnya. Pemirsa, pemiliar berjuluk The South Dakota Kid Shane Van Boening ini resmi mengakhiri laga pada ajang Pool Master bersama SPB di Bos Biliar Tebet, Jakarta. Setelah sukses mendatangkan Shane, pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar Indonesia juga membidik bintang asal Jerman Joshua Filler untuk tampil di hadapan para pecinta biliar di tanah air. Pebiliar top dunia asal Amerika Serikat Shane Van Boening sukses menuntaskan rangkaian acara bertajuk Pool Master bersama SVB. Eksibisin Pool Master yang diinisiasi PB Popsi ini berakhir di Bos Biliar Tebet, Jakarta yang sebelumnya digelar di Underground Pool and Cafe Blok M. Pebiliar berjudul The South Dakota Kid tidak hanya tampil dalam laga eksibisi melawan atlet dan selebritis, tetapi juga berinteraksi langsung dengan para penggemar melalui sesi meet and greet. Event today, there's a lot of fans today. They all love to play pool and just came to support the pool room here, and everybody seemed to enjoy it. Shane Van Boening juga berencana mengikuti kejuaraan dunia biliar 2025 yang digelar di Bali pada 7 hingga 13 Oktober mendatang. Kita punya banyak sekali talent yang mungkin bisa kita kembangkan supaya suatu saat bisa menjadi pemain yang berprestasi di kejuaraan dunia. Sudah terbukti kita punya Albert Janwarta yang 2 kali juara dunia World Cup Champion Junior. Setelah sukses mendatangkan Shane Van Boening, PB Popsi berkomitmen untuk menghadirkan pembiliar kelas dunia lainnya ke tanah air. Salah satunya bintang asal Jerman Joshua Filler. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi otomotif. Pemirsa, bagi Anda pecinta otomotif Indonesia, siap menyambut ajang tahunan bertajuk Mazda Power Drive 2025. Pengunjung dapat menjajal beragam mobil terbaru produsen mobil asal Jepang ini dengan sensasi filosofi Jinba Itai, yakni keseimbangan sempurna antara pengemudi dan kendaraan. Ajang yang selalu ditunggu bagi penggemar mobil pabrikan asal Hiroshima, Jepang kembali digelar di tanah air. Ya, setelah sukses di tahun-tahun sebelumnya, Mazda Power 2025 akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 12 Oktober di Hotel Shangri-La, Jakarta. Tak sekedar melihat secara langsung line up mobil di setiap kelasnya, Mazda telah menyiapkan sebanyak 18 unit mobil untuk test drive yang dihadirkan mulai dari segmentasi SUV hingga hatchback. Pengunjung bisa merasakan sensasi berkendara dengan fitur teknologi kekinian, layar rute khusus sepanjang 2 km, mulai dari jenis mobil Mazda 3 hatchback, Mazda CX-3 Touring, Kuro, dan Pro Auto X, CX-30, CX-5 Kuro, CX-8 Elite, CX-60 Sport, hingga CX-80 Kuro. Semua dihadirkan untuk memberikan pengalaman berkendara terbaik untuk para pengunjung sesuai dengan filosofi yang diusung Jinba Itai, yakni hubungan selaras antara pengemudi dan mobil dimiliki serta tampilan elegan kudo desain. Acara ini untuk mendukung kita punya filosofi yang namanya Jinba Itai. Makanya ada drive kan. Dengan drive bagaimana customer bisa merasakan Jinba Itai-nya ini. Nah, test drive-nya pun juga nanti bukan cuma sekedar dikasih mobil terus coba gitu, enggak juga, tapi gimana kita sengaja menyiapkan instruktur. Jadi kita juga undang mereka yang belum tahu Mazda sehingga tadi bisa mengerti mengenai value dari Mazda dengan Jinba Itai, kemudian kudu desain, dan Mazda itu harus nyoba gitu. Jadi harapannya justru dari yang mereka belum memiliki Mazda. Di gelaran ini pengunjung juga diajak mengikuti berbagai macam rangkaian seru seperti Mazda Training Season, sesi edukatif bersama Mazda Experts, Car Ownership Session, hingga silaturahmi bersama anggota keluarga di Family Zone. Pemirsa, sebuah video mobil SUV tabrak hingga seret sebuah motor di Tangerang viral. Sejumlah pemotor berupaya menghentikan mobil, namun mobil tersebut terus melaju tanpa henti.
Dalam video ini mobil menyeret sepeda motor sejauh kurang lebih 5 meter di kawasan Sufarna Suetera, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah pemotor berupaya menghentikan laju mobil, namun mobil terus melaju tanpa henti. Setelah berapa lama, sopir berhasil diamankan. Diduga ketika kejadian berlangsung, sopir dalam kondisi mabuk. Pihak Satlantas Polres Metro Tangerang menyatakan peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Senin kemarin, di mana sopir menabrak dan menyeret motor. Wajah tak berdosa, tabrak lari. Nyawa orang dibuat kayak nyawa kucing. Tidak ada korban luka. Insiden ini akhirnya diselesaikan secara damai. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Damkar Kota Surabaya, Jawa Timur mengevakuasi seorang remaja 15 tahun yang terjebak dalam selokan setelah kakinya terjepit besi penutup selokan. Seorang remaja terperosok lubang selokan air Jalan Mendokan Sawah Timur, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Ia hanya bisa pasrah sambil menunggu pertolongan petugas damkar. Ironisnya saat terperosok dan terjebak di selokan air, kaki kiri remaja 15 tahun ini terjepit besi penutup selokan sehingga tidak dapat bergerak maupun dilepaskan. Tim Rescue Damkar DPKP Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban. Tidak butuh waktu lama, korban berhasil dievakuasi setelah petugas damkar memotong besi penutup selokan air. Akibat kejadian, korban hanya mengalami luka lecet di kaki kirinya dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.